Apa hukumnya menangis waktu sholat? Kalau kalian baca Quran, menangislah. Kalau kalian tak bisa menangis, tabaku, buatlah diri kalian menangis. Kullama nadijas juluduhum, ketika kulit mereka gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab. Syekh Abdurrahman Sudes menangis di Masjidil Haram. Makmum-makmum yang dari Arab menangis semua membacakan ayat tentang azab neraka. Jamaah dari Indonesia pun menangis juga. Selesai sholat, apa yang kau tangiskan tadi? Lama betul baru rukuk gitu. Maka kita disuruh menangis mati. Saat imam membacakan ayat menyentuh hati, apa hukumnya? Ketika ayat tersebut membuat konsentrasi sholat kita buyar. Menyentuh hati, kenapa bisa buyar? Kalau dia menyentuh hati, maka kita makin khusyuk. Sholat ini macam orang naik motor, naik mobil, naik motor. Ketika dia naik motor, agak-agak lari mau ke trotoar, luruskan balik. Agak-agak lari mau luruskan balik. Macam meniti pematang di tengah sawah, licin, memikul padi. Agak-agak mau jatuh, naikkan balik. Agak-agak mau jatuh, naikkan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nampak yang mengganggu, pejamkan mata, tengok. Jangan tengok, jangan tengok. Ada pula sikap. Jangan kalian ke masjid, ini khususnya laki-laki, pergi ke masjid dipakai baju bertulis-tulis. Pakai baju bertulis, tertulis pula coblos nomor 2. Tengok, oh ini katanya. Perempuan-perempuan pakailah mukena yang biasa-biasa saja. Ini dipakai mukena yang bunga-bunga. Ketika sholat tengok, di mana dia? Apa hukumnya jika seorang ibu dan ayah yang tidak mengajarkan anak-anaknya ilmu agama, dan jika anaknya mencari ilmu agama dengan kajian-kajian terbuka yang bisa jadi banyak bertemu lawan jenis? Tidak boleh pengajian bercampur aduk. Ini contoh pengajian yang islami yang ada campur aduk. Ya, pergi dulu ya, kemana? Pengajian, sama siapa? Sama pacar. Tak betul. Mana ada pacaran-pacaran? Ini pacaran syariah ya. Tak ada pacaran syariah. Yang lain pacaran-pacaran, tak ada itu. Bullshit pacaran tuh, omong kosong. Yang sudah hijrah, buka HP, cari nama dia, delete. Buka FB, cari nama dia, unfriend. Kasih tahu sama dia, untuk ini aku sudah hijrah total, kita stop, berhenti. Nanti setelah kau kerja, aku pinang kau dengan bismillah. Kalau aku tak mau bang, kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Walaupun dalam hati kita cemas juga dia nanti. Jangan tunjukkan kau mengejar dia, karena kalau kau tunjukkan, dia jual mahal. Itu nanti kita ada pembahasan khusus untuk laki-laki aja. Bagaimana hukumnya jika menangis ketika sholat sendiri atau jamaah karena teringat dosa? Apakah diterima? Apa ada unsurnya? Boleh saja, nggak ada masalah. Setahu saya tidak ada masalah. Abu Bakar termasuk sahabat Nabi yang paling suka menangis kalau sedang sholat, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi di sini tentu menangisnya memang karena berhubungan dengan masalah ibadahnya. Yang paling sering terjadi di Nabi SAW dan para sahabat adalah menangis kalau mendengarkan ayat. Dan ayat-ayat ini misal berbicara tentang neraka, mereka takut tentang neraka. Maka tentang surga, mereka berharap masuk surga, gitu kan. Tentang rahmat, mereka meminta rahmat. Tentang azab, mereka minta dilindungi. Itu yang ada, gitu. Tapi kalau lagi sholat kemudian dia teringat dosa lalu dia menangis, ini dilihat dulu nih, gitu kan. Khawatirnya malah ini ditunggangi oleh syaitan membuat dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Akhirnya dia cuma kebayang-bayang dosanya saja, gitu kan. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk, tidak tahu baca apa, gitu. Nah ini harus dilihat ini, jangan sampai was-was syaitan. Karena kalau teringat dosa, misal memang berhubungan dengan masalah ayat neraka, berhubungan tentang azab kubur, berhubungan dengan murka Allah. Kalau dia teringat dosanya dia nangis, ini nyambung, gitu kan. Tapi kalau misalnya ayat-ayat dibaca tentang kisah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat bertemu dengan malaikat misalnya, waktu mau menghidangkan makanan, waktu kaum malaikat ini mau datang menghukum kaum Lut, lalu kemudian dia menangis mengingat dosanya, tidak ada korelasinya di situ. Misalnya, jadi memang harus dilihat ini, jangan sampai ditunggangi oleh syaitan sehingga akhirnya membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Karena target sholat harus khusyuk. Jadi kalau nangis ada korelasinya boleh, kalau tidak ada maka ini dihindari. Ke sholat saya suka menangis, tapi saya pernah dengar hati-hati karena bisa saja ibu
Itu setan yang membuat seolah-olah kita sedang menangisi dosa-dosa kita. Jadi menangis itu disesuaikan dengan surat yang kita baca. Kalau tidak banyak hafalan, bagaimana? Padahal hati dan pikiran kita sedang merasa berdosa dan ingin menangis. Dia juga demikian ya. Bisa benar, bisa keliru juga. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Ayat kedua. Ada orang-orang yang disebut oleh Quran, Masya Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada orang-orang yang ketika dibacakan Quran pada dirinya, dia bergetar jiwanya, ada sentuhan tersendiri gitu. Tiba-tiba ingatannya kepada Allah meningkat. Ingat apa aja? Bisa ingat dosa, ingat macam-macam dan sebagainya. Ya, dan yang paling menarik, ayat ini tidak pernah bicara apakah yang dibacakan Quran itu ngerti isinya atau enggak. Ada satu kondisi tertentu yang ketika kita mendengar ayat Quran tiba-tiba menangis, ingin ikut. Saya tanya, tadi saya nangis baca, antum ngerti nggak bacaan saya? Antum kenapa pada ikutan nangis? Padahal belum tentu ngerti apa yang saya sampaikan. Kan? Jadi ada situasi tertentu yang membuat kita terarah untuk memohon. Dalam situasi ini kita bisa lihat apakah itu setan permainannya atau memang keadaan hati terdalam kita yang memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Nah, bagaimana membedakannya? Jika dalam sholat kita tangisan kita membuat lebih khusyuk, lebih ingat dengan Allah, hadir permohonan terbaik, penyesalan dosa-dosa, maka ini dipastikan ini petunjuk kebaikan, itu bagian dari hidayah kebaikan. Tapi kalau dengan tangisan Anda membuat tidak khusyuk misalnya, bisa malah mengganggu fokus Anda, cuman dibuat-buat nangis dan sebagainya, kan? Maka itu tentunya bukan dari hal yang baik. Karena tidak sedikit ada orang-orang yang ketika melihat yang nangis, dia belum nangis. Gak enak, saya belum nangis, dia aja nangis. Nah, gitu kan, dicari-cari dan sebagainya. Jadi sehingga menghasilkan kesan bahwa kalau dia pun bisa, saya pun bisa. Ya, apa perencanaannya? Sudah direncanakan dari sejak sholat. Takutnya apa? Kalau selesai sholat dia nanya, kenapa kamu gak nangis? Kan? Ada sesuatu yang dipersiapkan yang mengganggu konsentrasi sholat, sehingga dengan itu sesuatu yang salah. Termasuk imam juga, hati-hati. Imam juga hati-hati. Makmumnya mungkin benar, imamnya mungkin salah. Ya, ada imam ingin memimpin sholat hanya sekedar ingin mengesankan bahwa saya orang imam yang paling khusyuk, bisa membuat makmum menangis. Masya Allah, makmumnya benar, imamnya salah. Ingat, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu ditentukan oleh niatnya. Anda benar, niat Anda benar, ada getaran pada jiwa Anda. Tapi kalau imam cuma nyari-nyari tangisan supaya disebut imam yang paling khusyuk, imam paling bagus, maka di situ imamnya keliru. Jelas ya? Allah Ta'ala